Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatul kiram, jamaah sholat Jumat yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Karena semua nikmat yang kita rasakan ini, sekecil apapun bentuk nikmat itu, semua itu datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, sikap seorang muslim adalah berkewajiban mensyukurinya dengan cara memperbagus kualitas ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah cara syukur yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni dengan cara memperbagus kualitasnya di dalam beribadah kepada Allah Ta'ala. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, salah satu kewajiban seorang muslim terhadap dirinya yang harus benar-benar ditegakkan dan dilaksanakan adalah an yuraqib. Dia harus memiliki sifat bahwa dirinya senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sifat muraqabah, di mana seseorang berkeyakinan, di mana seorang muslim meyakini dengan keyakinan yang benar bahwa dimanapun dia berada, dia selalu dalam pengawasan Allah. Ketika keyakinan ini ada di hatinya seorang mukmin dan dia yakin Allah Jalla wa'ala memperhatikan dirinya, Allah Rabbul Alamin mengawasi dirinya, tidak ada satu tempat yang luput dari pengetahuan Allah. Ketika orang memahami keyakinan ini, maka akan melahirkan sosok-sosok pribadi yang mengagumkan. Jiwa-jiwa yang jujur akan lahir di muka bumi ini. Sifat amanah akan menjadi karakter umat ini, yang hari ini begitu langka.
Yang hari ini begitu sulit mencari sikap jujur di tengah-tengah manusia. Betapa beratnya jalan menuju amanah. Betapa sulitnya menjadi orang jujur ini. Di hari ini jamaah. Sehingga kita lihat di mana saja. Segala aspek. Segala lini. Ketidakjujuran itu menjadi karakter. Sehingga karakter ketika sudah orang memandang tidak jujur itu wajar. Maka jujur berubah menjadi keburukan. Orang-orang jujur itu jelek. Orang-orang jujur itu buruk. Ketika kita sudah terbiasa menjadi pembohong. Kita sudah terbiasa menipu. Kita terbiasa curang. Melihat orang jujur itu kita muak. Dan akhirnya apa? Sifat jujur itu jelek di mata masyarakat. Tidak boleh kita jujur. Kalau kemudian di antara kita senang dengan ketidakjujuran dan bangga dengan ketidakjujuran itu, mestinya sifat tidak jujur diajarkan kepada istrinya. Jangan sekali-kali kamu mengaku jadi istriku kalau kamu jujur. Mestinya begitu. Diajarkan kepada anak-anaknya. Tapi kita sadar jamaah. Bagaimana perasaan Anda sebagai seorang suami ketika Anda dikhianati oleh istri. Sementara di luar sana di dalam pekerjaan kita pengkhianatan itu menjadi tren jiwa kita. Lalu kita membenci ketika ada istri kita nggak jujur, kita punya pembantu nggak jujur, kita punya karyawan nggak jujur, kita marah besar. Tapi ketika kita menjadi pegawai, kita bangga dengan ketidakjujuran ini. Ini kan jiwa yang rusak. Mental yang sudah bobrok. Apa ini sudah selesai jamaah? Sudah nggak mungkin bisa diperbaiki. Dan Anda lihat di mana-mana itu bukan sesuatu rahasia jamaah. Bukan sesuatu yang rahasia. Sampai dalam urusan lini-lini tingkat masyarakat kecil. Jual gorengan, cari rosokan, jual buah, jual minuman. Kejujuran itu sangat amat langka. Oleh karena itu salah satu perkara yang akan merubah mindset seseorang adalah keyakinan. Satu, apakah di dalam hati kita terbetik untuk menjadi orang jujur? Itu pertama. Adakah keinginan untuk menjadi orang jujur? Kita, nggak usah orang lain, kita. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah kita meyakini Allah Al-Khabir, Allah Al-Basir, Allah yang maha teliti, Allah yang maha lihat. Dan kita yakin bahwa kehidupan kita tidak pernah lepas dari pengawasan Allah. Itu yang kedua. Apakah kita yakin ketika kita berada dimanapun, kapanpun, kita dalam pengawasan Allah? Itu yang kedua. Yang ketiga, apakah masih ada rasa takut kepada dosa? Apa masih ada rasa takut kepada Allah dan azabnya? 3 poin.
Satu, apakah ada keinginan untuk menjadi orang jujur dan amanah? Yang kedua, apa yakin kita dalam pengawasan Allah? Yang ketiga, apakah kita punya rasa takut kepada siksa Allah akan dosa yang kita bawa? Inilah yang sudah hilang dari hati kita. Sehingga untuk mengatasi kecurangan, menangani ketidakjujuran sangat amat sulit. Kan seperti mata rantai yang tidak bisa terputus antara yang satu dengan yang lain. Sudah terbentuk karakter itu jamaah. Kita lihat sebuah kisah. Di zaman Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau menjadi khalifah, beliau keliling ke masyarakat kecil itu. Bertemu dengan seorang penggembala domba. Lantas Umar bin Khattab nyamperi, menemui penggembala itu. Dan dia mengatakan, wahai anak muda, kambingmu begitu banyak. Begitu Umar bin Khattab mengatakan kambingmu begitu banyak, pemuda langsung jawab, wahai Tuan, ini bukan kambing saya. Ini kambing milik majikan saya. Kemudian Umar mengatakan, nah kalau memang itu bukan milikmu, kebetulan kalau begitu kata Umar. Bagaimana kiranya kalau 1 ekor kambing ini tak beli, uangnya kamu bisa manfaatkan. Tidak usah diberitahu kepada majikanmu. Kan itu begitu banyak, di lembah itu penuh yang namanya domba. Ditawarkan Umar, dibeli 1 ekor, lalu uangnya dimanfaatkan. Dan majikanmu gak akan tahu dengan itu. Pemuda ini mengulang kepada Umar, wahai Tuan, sudah saya katakan ini bukan milik saya. Ini milik majikan saya. Kata Umar, aku ngerti justru itu, aku beli 1. Uangnya kamu bisa manfaatkan. Kamu bisa menikmati hasil jual kambing ini. Dan majikanmu gak akan tahu. Sangat banyak jumlahnya ini. Hilang 1 gak akan tahu. Kalaupun tahu, sampaikan kepadanya. Bahwa tadi tergelincir atau ke jurang. Atau dimakan oleh binatang buas. Selesai sudah. Tidak akan dia cek ke lapangan. Umar ngotot untuk menguji ketahanan iman seorang pemuda ini. Lantas pemuda ini mengatakan, budak laki-laki ini mengatakan, wahai Tuhan, kalau memang majikan saya nggak ngerti atas perbuatan saya ini. Kalau memang majikan saya nggak ngeliat apa yang saya perbuat, bagaimana dengan Rabb dari Tuhan saya ini? Bagaimana dengan Allah? Bagaimana dengan Allah? Apakah Allah juga nggak ngelihat perbuatan saya ini? Jamaah sekalian, maka ini yang merupakan sebuah fakta dalam sejarah. Akidah akan merubah cara berpikir. Apakah keyakinan bahwa Allah melihat perbuatan itu masih ada di dalam hati kita? Atau sudah hilang? Atau Allah buta? Atau Allah tidak peduli? Sehingga apa yang kita lakukan pun lepas dari hukuman Allah kelak. Sehingga kita terulang sampai terbentuk menyebar sifat ini. Dan sulit dihentikan. Karena 3 hal sudah hilang dari hati kita ini. Sudah hilang dari hati kita. Maka jamaah, Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala mengingatkan, faraqiballah fi mawadhi'ith thalath.
Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam 3 hal. Kalau ini kita lakukan sebagai konsekuensi iman kepada Allah dan konsekuensi bersyahadat kepada Allah, jadikan Allah pengawasmu dalam 3 hal, kamu akan selamat. Kejujuran ini akan lahir di tengah-tengah masyarakat. Sulit, jangan sulit. Apa kata beliau? Yang pertama, faraqiballah fi qawlik. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam ucapan. Setiap kita berkata apapun perkataan kita, yakin suara kita didengar oleh Allah Ta'ala. Gak mungkin kita mencaci, gak mungkin kita menghujat, gak mungkin kita memfitnah, gak mungkin kita provokasi. Gak mungkin itu kita lakukan. Ketika kita yakin omongan kita didengar dengan jelas oleh Allah, dicatat oleh malaikat, dihisab pada saat hisab, dan akan dibalas oleh Allah sesuai dengan kadar ucapan kita. Itu yang pertama. Jadikan Allah pengawasmu dalam setiap ucapan. Kamu akan hati-hati ketika berbicara. Yang kedua, faraqiballahu fi fi'lik. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam setiap perbuatanmu. Setiap gerakmu. Dimanapun kamu berada. Sampai Luqman memberikan nasihat kepada anaknya. Ya bunayya, wahai anakku. Jika satu perbuatan yang kamu lakukan, itu kamu simpen di dalam batu. Atau kamu kubur di dalam bumi. Atau kamu sembunyikan di atas langit. Kelak pada hari kiamat, perbuatan itu akan dihadirkan oleh Allah untuk dibalas. Ketika kita memahami kaidah ini, jamaah, semua tingkah laku kita akan diberi balasan oleh Allah. Yakin dengan itu, kita akan berupaya menjadi orang-orang yang amanah. Inilah yang hilang. Makanya kita merasa yakin dan senang, bahkan bangga ketika kita berhasil bohong. Bangga ketika kita berhasil curang. Bangga ketika berhasil kita zalim. Karena kita lupa ini akan dibalas oleh Allah. Hilang dari hati kita. Itu yang kedua kata saya. Jadikan Allah pengawasmu dalam setiap perbuatan. Dan akan diadili oleh Allah Ta'ala. Kalau sekarang bebas orang melakukan. Tapi kita yakin akan diadili oleh Allah Ta'ala. Siapkan itu semua. Yang terakhir. Faraqiballah fi qalbik. Jadikan Allah sebagai pengawasmu dalam urusan hatimu. Rencana, program, manipulasi, atau membuat rencana-rencana busuk, makar-makar yang jahat terungkap. Allah katakan, walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu bi nafsu. Kami yang menciptakan kalian, hai manusia, dan kami mengetahui persis apa yang dibisikkan oleh hatimu. Lengkap sudah. Jadikan Allah pengawasmu dalam ucapanmu. Sehingga kamu hati-hati dalam setiap berkata. Jadikan Allah pengawasmu dalam perbuatanmu. Kamu akan waspada dalam setiap gerak. Jadikan Allah pengawasmu dalam hatimu. Kamu akan berupaya untuk menjaga gerakan-gerakan rencana jiwamu. Dan kamu akan menjadi orang yang dimuliakan oleh Allah. Inilah akidah yang ditajat, yang dibawa oleh Nabi SAW. Inilah keyakinan yang diajarkan oleh Islam. Membentuk karakter-karakter yang menakjubkan dengan satu sifat muraqabah.
selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Aqulu qouli hada astaghfirullah li wa lakum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Salah satu sebab hilangnya sifat muraqabah dan rasa takut kita kepada dosa dan siksaan serta balasan dari Allah, salah satu penyebabnya adalah hubbud dunia. Kecondongan hati kita kepada dunia. Kita ingin memiliki sesuatu yang lebih dari orang lain. Kita ingin memiliki kekayaan, kita ingin memiliki gaji, kita ingin memiliki uang, kita ingin memiliki fasilitas. Salah satu sebab yang menyeret kita menjadi orang-orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian batasan-batasan hukum kita tabrak. Aturan-aturan kita langgar, sumpah kita rusak. Itu disebabkan kecondongan kita kepada pernik-pernik dunia yang sesaat ini. Lalu kita lupa balasan yang sedang menanti kita di sisi Allah saat kesendirian kita di alam kubur kita. Maka kita berharap jamaah sekalian, yang setelah ini terserah kita semuanya. Kita ambil ilmu ini, insya Allah akan bermanfaat buat kita. Tidak kita ambil pun, kita bertanggung jawab di atas Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berharap mudah-mudahan Allah memberikan kesempatan kepada kita. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk bertaubat. Kesempatan untuk menebus kesalahan. Kesempatan untuk menyiapkan perbekalan. Perjalanan panjang menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah membuka hati kita. Menghidupkan keimanan kita. Dan mengampuni dosa-dosa kita. Memaafkan kesalahan-kesalahan kita. Serta menutupi aib-aib kita. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala akan rahmatnya. Semoga Allah menolong kita dalam setiap kebaikan dan menjaga kita dalam setiap keburukan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahirabbil alamin. Ya dzal jalali wal ikram. Ya fa'alu lima yurid. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma ansuril Islam wal muslimin. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Allahumma ansuril Islam wal muslimina fi kulli makan. Wa ahlikil kafarat al musyrikin wal mulhidin wal munafikin wal zalimin bi'izzatika ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana fil Islam. Allahumma khtim lana fil iman. Allahumma sabbitna indal mauti bila ilaha illallah
Allahumma sabbitna indal mauti bila ilaha illallah. Allahumma sabbitna indal maut bila ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.